Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Pada pagi hari ini kita kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita bersama Kak Sheryl Dan aku Kak Lestari. Nah, Kak Sheryl, pagi ini kita mau ngobrol tentang apa nih? Kita pagi hari ini akan mengangkat satu tema, yaitu Tuhan memimpin. Kelihatannya seru nih, kenapa sih kita harus tahu kalau Tuhan itu pemimpin? Dari tema pada pagi hari ini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dan juga Tuhan yang selalu memimpin kita di dalam setiap kehidupan kita. Wah, bener banget nih Kak Sheryl. Apalagi selama pandemi ini, Tuhan itu selalu memberikan kelancaran ya Kak Sheryl ya. Kita masih diberi napas Betul, kehidupan, masih diberi semangat dan kekuatan untuk menjalani semua kegiatan. Betul, Kak. Salah satunya di pelayanan kita. Nah, Kak Sheryl, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, aku pengen ngajak Kak Sheryl dan adik-adik semua di rumah untuk menyanyikan satu lagu. Apa judulnya Kak Sheryl? Kita mau nyanyi lagu Praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him. Love Him, love Him when the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Praise Him, praise Him. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Nah, seru banget ya Kak Sheryl. Dari lagu ini nih, aku jadi belajar bahwa karena Tuhan sudah memberkati, mengasihi, kita juga selayaknya selalu melayani, memuji, dan mengasihi Dia juga. Betul kan Kak Sheryl? Betul Kak, jadi dari lagu ini juga aku belajar bahwa kita sudah dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu kita juga harus mengasihi Tuhan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Betul banget. Nah teman-teman, untuk memasuki sesi firman Tuhan dan sesi ibadah pada pagi hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk berdoa bersama. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu supaya kami boleh dibukakan hati dan pikirannya untuk senantiasa memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, doa dicukupkan. Oke Kak Sheryl, sebelum kita memasuki firman Tuhan nih, kita mau nyanyi lagu apa nih? Kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau nyanyi lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi sekali lagi ya.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, sudah tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih. Kita mau panggil siapa, Kak? Kita mau memanggil kakak yang akan membawakan firman Tuhan hari ini, yaitu Kak Neni. Kak Neni. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih Kak Sheryl dan Kak Lestari sudah membuat kita bersuka cita ya dengan puji-pujiannya. Nah adik-adik, hari ini Kak Neni mau bercerita nih. Tetapi Kak Neni mau tanya dulu, masih ingat nggak cerita minggu yang lalu? Karena cerita hari ini adalah lanjutan dari cerita-cerita yang lalu. Masih ingat? Yaitu kisah tentang Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Betul, wah pinter semua, masih ingat ya cerita minggu lalu. Masih ingat juga bagaimana tangan Tuhan bekerja membebaskan mereka dengan apa? Dengan tulah-tulah yang Tuhan turunkan ke atas Mesir. Wah dahsyat sekali. Ada berapa tulah kalau masih ingat? Pasti ingat dong ya. Ada 10 tulah. Tulah terakhir yang paling dahsyat. Apa itu? Yaitu semua anak sulung Mesir mati. Bukan hanya manusia, hewan pun juga. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah lanjutannya. Tetapi kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih untuk pagi ini, adik-adik sekolah minggu sudah siap mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami semua boleh fokus memperhatikan firman Tuhan, mendengar dengan baik, duduk yang manis, supaya kami boleh mengerti pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Neni lanjutkan ya kisah dari minggu lalu, dan hari ini kisahnya diambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Karena cukup panjang, Kak Neni bacakan saja 2 ayat terakhir, yaitu ayat 30 dan 31. Demikian bunyinya.
Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Itu adalah sepenggal dari kitab Keluaran pasal 14. Adik-adik punya waktu di rumah, baca kisah itu seluruhnya ya, karena Kak Neni hanya bacakan 2 ayat terakhir. Nah, untuk lebih mengetahui, lebih kenal, seperti apa ya serunya Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Kak Neni punya 1 film, cuplikan film tidak panjang. Yuk kita saksikan supaya kalian semua mendapat berkat dari kisah ini. Duduk yang manis, perhatikan ya. Yuk. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun,
keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, bagaimana kesan kalian setelah melihat film tadi? Seru bukan? Wow, dahsyat sekali ya. Tuhan membelah laut. Lautnya terbelah, ada jalan kering di tengah-tengahnya. Sehingga bangsa Israel bisa melewati laut tanpa kapal, tidak ada perahu, tidak ada kuda. Mereka berjalan di tanah yang kering. Itulah keajaiban Tuhan, itulah keperkasaan Tuhan. Nah, dari cerita ini adik-adik bisa belajar apa? Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa? Kak Neni sendiri belajar banyak ya. Yang pertama, Tuhan memimpin Israel. Kalau Tuhan memimpin bangsa Israel, Tuhan pasti juga akan memimpin kita, memimpin hidup kita. Musa tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya ketika dia diutus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa percaya, Musa mempercayakan dirinya pada pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin Israel, kalau Tuhan memimpin Musa, Tuhan pasti juga akan memimpin kita. Nomor 2, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat, tetapi tepat. Dari kisah tadi kita lihat kan, bangsa Mesir yang menyesal karena sudah melepas bangsa Israel keluar dari negerinya, cepat-cepat mengejar dengan semua pasukan, dengan kereta, Raja Firaun juga. Lalu bangsa Israel sudah ada di tepi laut, tidak ada perahu yang cukup besar untuk menampung mereka. Wah, semua panik. Tetapi lihat, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Nah, adik-adik, jika Tuhan menolong Israel, menolong Musa tepat pada waktunya, tentu Tuhan juga akan menolong kita tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat. Jadi jangan panik ketika menghadapi tantangan. Jangan takut ya, karena ada Tuhan yang memimpin dan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pelajaran yang ketiga, percayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Seperti halnya Musa. Musa pada waktu pertama diutus oleh Tuhan, dia sempat ragu-ragu, dia menolak. Tetapi Tuhan terus meyakinkan bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin Israel. Jika Tuhan memimpin Israel, Tuhan memimpin Musa, Tuhan pasti juga akan memimpin hidup kita. Jadi percayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan. Nah, itu 3 pelajaran adik-adik. Jadi sekarang Kak Neni mau mendorong adik-adik nih.
Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut untuk menghadapi tantangan. Karena kalau kita berani mengambil kesempatan menghadapi tantangan, kita akan mendapatkan hasil, yaitu pengalaman bersama Tuhan. Yang kedua, Kak Neni juga mendorong adik-adik ambil kesempatan ketika itu datang pada kalian. Contohnya apa? Misalnya nih, Pak Guru atau Ibu Guru di sekolah, teman-teman memilihmu untuk menjadi ketua kelas. Misalnya, jangan takut, ambil kesempatan itu. Atau misalnya bukan ketua kelas, tetapi kalian terpilih untuk mewakili sekolah, mewakili kelas untuk ikut lomba. Ambil kesempatan itu. Atau juga bukan lomba, bukan ketua kelas, tetapi misalnya nih, Pak Guru, Bu Guru di kelas berkata, ayo siapa yang mau maju ke depan untuk presentasi apa yang sudah kalian pelajari? Jangan takut, ambil ya, berani mengambil kesempatan dan lihat bagaimana Tuhan akan selalu menolong dan memimpin kalian. Nah, itu pesan Kak Neni untuk hari ini. Semoga adik-adik semakin semangat dan semangat belajar, semangat menjaga kesehatan, semangat juga menerapkan firman Tuhan pelajaran kita hari ini. Cerita Kak Neni selesai, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini karena kami belajar dari pimpinan Tuhan atas bangsa Israel, juga atas Musa hamba-Mu. Jika Tuhan memimpin mereka, pasti juga Tuhan akan memimpin hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang masih belajar di masa pandemi ini melalui daring dari rumah. Kiranya Tuhan tetap memberi semangat, memberi kesehatan, dan senantiasa menjagai kami semua. Inilah seru doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih Kak Neni. Nah, aku jadi belajar banyak hal nih dari Kak Neni. Kalau Kak Sheryl gimana? Kalau Kak Sheryl, dari firman Tuhan yang dibawain sama Kak Neni hari ini, kita bisa belajar kalau Tuhan Yesus itu memimpin kita di setiap waktu. Dan dari firman Tuhan hari ini juga kita dikasih pesan bahwa kita tidak boleh takut untuk mencoba, dan juga kita harus yakin dan percaya bahwa di setiap cobaan dan tantangan yang kita hadapi itu Tuhan selalu menyertai dan memimpin kita. Betul banget. Nah, jadi kuncinya teman-teman, jangan takut tapi berani ya. Dan tentunya berani untuk hal-hal yang positif. Betul kan Kak Sheryl? Betul Kak. Nah, teman-teman, sekarang aku dan Kak Sheryl mau mengajak teman-teman untuk memberikan persembahan. Memberikannya gimana Kak Sheryl? Kita bisa memberikan persembahan lewat dititipin ke orang tua kalian masing-masing dan nanti diantar ke kantor gereja, atau kalian juga bisa minta tolong orang tua untuk scan QR code yang akan ditampilkan di layar, dan atau kalian juga bisa kirim lewat transfer bank. Nanti nomor rekeningnya akan diberikan di warta jemaat. Oke, makasih Kak Sheryl. Nah, teman-teman, sembari kita memberikan persembahan, aku dan Kak Sheryl mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa Kak Sheryl? Kita mau mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini dengan kita bersama menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati,
sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, terima kasih adik-adik. Wah, seru banget ya lagunya untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, Iya, Kak. sebelum kita menutup dan menyelesaikan ibadah, kakak ada beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, jangan lupa mengikuti acara Hello Kids yang diadakan setiap hari Jumat pukul 4 sore di channel YouTube GKI Gejayan Official. Lalu, jangan lupa juga untuk mengikuti sekolah minggu untuk The Grace Kids pukul 9 pagi. Lalu untuk sekolah minggu GKI Gejayan pukul 10 pagi. Semuanya lewat Zoom ya. Dan link Zoom akan dibagikan di grup orang tua kelas masing-masing. Oke, Kak Cheryl, sebelum kita menutup nih, kita mau berdoa bersama ya. Iya Kak, kita mau berdoa untuk menutup sekolah minggu kita dan kita juga mau berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama satukan hati kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk memberkati persembahan kami yang kami kumpulkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga sudah selesai untuk mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Meskipun kami harus mengikutinya lewat YouTube, tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh berani melangkah dan kami boleh terus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menyertai dan memimpin kami di dalam setiap cobaan dan tantangan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bawa doa kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Cheryl. Nah, sebelum kita berpisah menutup ibadah kita hari ini, Kita mau kembali nyanyi satu lagu. nah lagu apa tuh Kak Cheryl? Kita mau nyanyi lagu Praise Praise Him. Him. Adik-adik boleh berdiri juga ya dan ikut bergerak bersama kami. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise
Love Him when the sun goes down. Serve Him, Serve Him in the morning, serve Him in the noontime. serve Him, Serve Him when the sun goes down. praise Him, Praise Him in the morning, praise Him in the noontime. praise Him. Praise Him when the sun goes down. Wah, Sekolah minggu kita hari ini sudah Sudah selesai selesai. adik-adik. terima kasih adik-adik sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, jangan lupa ya adik-adik, Untuk selalu jaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kalau kalian harus ada kepentingan untuk keluar rumah, harus pakai masker dan jaga jarak dan selalu cuci tangan. betul banget. Nah, jadi sekian dari aku dan Kak Sheryl. Kami mau mengucapkan Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus Dadah. memberkati.